Sepanjang tahun 2020, tercatat ada 4 negara selain Indonesia yang menggelar pilkada. Di antaranya Korea Selatan, Mongolia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Dari keempat negara tersebut, Korea Selatan mengklaim berhasil menyelenggarakan pilkada tanpa kasus baru COVID-19 pada April lalu. Bagaimana dengan Indonesia? Pilkada serentak 2020 akan digelar Desember mendatang di 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. 687 bakal pasangan calon kepala daerah yang terdiri dari 1.233 laki-laki dan 141 perempuan siap bertarung. Namun seiring ditutupnya masa pendaftaran, KPU RI mengumumkan 37 orang bakal calon kepala daerah dari 21 provinsi terpapar COVID-19. Selain KPU, Bawaslu RI mencatat 96 orang pengawas ad hoc di Boyolali, Jawa Tengah positif terinfeksi COVID-19. Pihaknya juga menduga 243 bakal pasangan calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan, yakni menghadirkan kerumunan massa. Bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon, bukan pasangan calon ya, memberi sanksi tegas. Menurut peneliti Lembaga Perkumpulan untuk Demokrasi Titi Anggraini, peserta dan penyelenggara yang terinfeksi COVID-19 merupakan indikasi pilkada dengan risiko tinggi. Titi juga mengungkapkan komitmen pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pilkada terhadap protokol kesehatan terasa hilang ketika munculnya pawai massa saat pendaftaran calon kepala daerah. Kita harus bisa memitigasi dengan risiko yang paling berat sekalipun, yaitu menunda tahapan pilkada 2020. Dan kelanjutan tahapan pilkada sepenuhnya bergantung kepada kapasitas dari negara untuk menjamin sepenuhnya kepatuhan semua pihak pada protokol kesehatan COVID-19. Titi pun menilai KPU perlu merevisi regulasi kampanye di tengah pandemi COVID-19 beserta sanksi administrasinya. Pakar epidemiologi FKM UI Triunis Miko menilai kerumunan massa belum tentu meningkatkan kasus COVID-19 meski secara teori penyebarannya berpotensi tinggi. Namun jika kasus COVID-19 nasional mencapai batas maksimum atau lebih dari 300 kasus per pekan, KPU perlu menunda pilkada sampai Juni 2021 sembari menunggu vaksin dari pemerintah. Jadi menunda 6 bulan itu akan lebih baik dibanding Desember dilakukan, karena jumlahnya akan lebih banyak. Tapi juga menunda 6 bulan tanpa perubahan perilaku dari masyarakatnya atau pada protokol kesehatan, kemudian pemerintahnya juga melakukan kegiatan yang aktif dalam penanggulangan COVID-nya turun ya. Triunis juga menambahkan pemerintah dan penyelenggara pilkada harus meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan, terutama menjelang masa kampanye. Berdasarkan jadwal KPU, tahapan kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember mendatang. Wahyudi Ritonga, Edwin Arman, Jakarta.